Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Putri Garden. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pestisida yang sudah kadaluarsa. Nah, jika seandainya teman-teman di rumah memiliki pestisida yang sudah kadaluarsa dan pestisida tersebut isinya masih penuh dan belum sempat kita gunakan ataupun baru sedikit yang dapat kita gunakan pada pestisida tersebut, dan sayang jika pestisida tersebut kita buang. Jadi teman-teman yang bertanya, bagaimana dampak pestisida tersebut pada tanaman kita jika kita aplikasikan pestisida yang sudah kadaluarsa tersebut ke tanaman kita, dan apa dampak pada diri kita sendiri jika mengkonsumsi tanaman yang disemprot menggunakan pestisida yang sudah kadaluarsa tersebut. Jadi untuk pestisida yang sudah kadaluarsa itu sendiri itu tidak bisa kita gunakan atau tidak dianjurkan untuk kita gunakan. Kenapa demikian? Karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama itu adalah tingkat keaktivitasan pestisida tersebut sudah menurun. Kenapa demikian? Degradasi bahan aktif. Jadi bahan aktif atau bahan kimia dalam pestisida bisa terurai dan atau bereaksi dengan unsur lainnya seiring waktu. Pestisida yang sudah kadaluarsa dapat mengalami perubahan fisik dan juga kimia, di mana pestisida yang sudah kadaluarsa dapat berubah warna dan juga menjadi menggumpal, mengendap, ataupun tidak larut sempurna dalam air. Jika sudah melewati masa simpan yang dianjurkan, ini akan membuat aplikasi pestisida menjadi tidak merata atau tidak diserap dengan sempurna oleh tanaman. Pestisida yang sudah kadaluarsa tersebut juga dapat mengalami kehilangan stabilitas, di mana paparan suhu, cahaya, dan juga kelembaban yang tinggi dapat mempercepat kerusakan komponen pestisida jika stabilitasnya terganggu dan menyebabkan efektivitasnya juga berkurang. Bahan aktif yang terkandung dalam pestisida itu bisa rusak seiring waktu, terutama jika disimpan di tempat yang tidak sesuai. Akibatnya, pestisida menjadi tidak efektif membunuh hama. Nah, itu dia tadi beberapa alasan kenapa tingkat keaktivitasan pestisida tersebut menjadi menurun. Dan untuk alasan yang kedua itu adalah pestisida yang sudah kadaluarsa, jika kita gunakan pada tanaman, itu dapat menjadi racun berbahaya bagi tanaman dan juga manusia. Kenapa demikian? Karena setelah pestisida tersebut kadaluarsa akan membentuk kandungan kimia yang bisa berubah dan membentuk zat beracun baru yang tidak terkontrol. Hal ini bisa menyebabkan keracunan, merusak tanaman, mencemari air dan juga tanah. Nah, beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan pestisida yang sudah kadaluarsa ini, yaitu diantaranya adalah penyakit iritasi pada kulit, gangguan pernapasan, keracunan akut, gangguan sistem saraf, gangguan hormon dan juga reproduksi, kanker, dan juga kerusakan organ dalam. Untuk alasan yang ketiga, kenapa pestisida yang sudah kadaluarsa tidak bisa kita gunakan, karena risiko pencemaran lingkungan yang meningkat akibat pestisida yang tidak stabil dan bisa menguap, bocor, ataupun mudah larut, mencemari udara, air, dan juga tanah, dan juga berdampak pada diri kita sendiri nantinya, teman-teman ya. Dan untuk alasan yang terakhir atau alasan yang keempat, yaitu adalah karena membuang pestisida yang sudah kadaluarsa itu termasuk melanggar hukum, teman-temannya, karena banyak negara di dunia termasuk Indonesia melarang penggunaan pestisida yang sudah kadaluarsa karena dianggap limbah berbahaya. Teruntuk di Indonesia sendiri melarang penggunaan pestisida yang sudah kadaluarsa. Hal tersebut sudah diatur dalam peraturan yang berlaku seperti PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran
penyimpangan dan penggunaan pestisida. Jadi, selain dapat menyebabkan dampak pada lingkungan sekitar, seperti misalkan merusak tanaman, merusak lingkungan, mencemari tanah, udaranya juga air, dan juga menyebabkan penyakit pada diri kita sendiri, dan juga bisa menyebabkan kita itu terjerat hukum, teman-teman ya. Jadi, karena pestisida yang sudah kadaluarsa tersebut termasuk dalam golongan bahan beracun berbahaya atau B3, sehingga tidak bisa kita buang secara sembarangan, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan memberikan langkah-langkah membuang pestisida yang sudah kadaluarsa. Dan teman-teman yang bingung untuk membuang pestisida ini bisa mengikuti langkah-langkah yang telah saya berikan pada video ini. Hal yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah identifikasi dan pisahkan limbah. Jadi, periksa label dan pastikan pestisida tersebut memang sudah kadaluarsa, lalu tidak layak untuk kita pakai. Simpan di tempat yang aman, tertutup dan terpisah dari bahan-bahan lainnya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, karena dapat membahayakan anak-anak tersebut nantinya, teman-teman ya, jika pestisida tersebut tidak sengaja terminum oleh anak-anak. Dan untuk yang kedua itu adalah pestisida jangan dibuang sembarangan, seperti misalkan di saluran air, di tanah kosong, di lubang ataupun di sumur. Dan juga pestisida tersebut jangan kita bakar ataupun kita kubur, karena dapat mencemari air, tanah, dan juga udara. Untuk langkah ketiga yang perlu kita lakukan adalah hubungi Dinas Lingkungan Hidup setempat dan tanyakan prosedur penyerahan limbah atau lokasi tempat pembuangan sementara atau TPS limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Jadi sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan saya mohon maaf jika sekiranya kata-kata saya ini sulit untuk dipahami dan terkesan berbelit-belit, teman-teman ya. Jadi jika sebenarnya teman-teman yang memiliki masalah pada tanaman teman-teman, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jika sebenarnya teman-teman memiliki masalah pada video ini, seperti misalkan kata-kata saya yang kurang bisa dipahami, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab satu persatu. Oke, jadi sekian dulu yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.